Mari kita semua mempelajari latar belakang Palestina sebagai sebuah wilayah yang kaya sejarah dan konflik yang berakar dari berbagai faktor sejarah, agama, politik, dan sosial. Dari video sejarah kita bersama akan belajar tentang sejarah dunia, mulai dari kisah masa prasejarah, peradaban kuno, perubahan budaya, perjuangan suatu bangsa, sampai menuju kemerdekaan dan kemajuan bangsa tersebut. Istilah Palestina memiliki sejarah yang panjang dan menarik untuk kita ikuti. Nama ini berubah maknanya di setiap zaman dan penguasa yang berbeda di wilayah tersebut. Nama kuno Palestina berasal dari Filistin, mengacu pada sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir selatan Kanaan, sekitar wilayah Gaza pada 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka adalah salah satu dari beberapa manusia laut yang disebutkan dalam sejarah Mesir kuno. Dalam bahasa Mesir kuno, kelompok ini dikenal sebagai Peleset atau Pulasti. Nama ini kemudian diadopsi oleh orang Ibrani sebagai Plistim dalam Alkitab Ibrani. Sejarawan Yunani, Herodotus, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, menyebut wilayah itu sebagai Palestin dalam tulisannya, menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu wilayah yang mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Palestina. Selama periode Romawi, setelah pemberontakan Yahudi melawan Kekaisaran Romawi yang gagal pada abad kedua Masehi, Kaisar Romawi Hadrian mengganti nama Provinsi Yudea menjadi Syria Palestina pada tahun 135 Masehi. Tujuannya untuk memutuskan hubungan Yahudi dengan tanah itu dan menekan identitas nasional Yahudi. Nama ini kemudian tersebar luas di kalangan orang Romawi dan berlanjut hingga periode Bizantium. Perkembangan selanjutnya pada era Arab dan Islam dengan penaklukan dari Arab pada abad ke-7, nama itu diadopsi ke dalam bahasa Arab sebagai Filastin. Wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah dan terus dikenal dengan nama Filastin dalam konteks administratif dan geografis. Pada zaman kuno, wilayah Palestina telah dihuni sejak zaman prasejarah oleh berbagai kelompok manusia purba. Selama 3000 tahun sebelum Masehi, daerah itu dikenal sebagai Kanaan yang dihuni oleh orang Kanaan yang membangun kota-kota seperti Yeriho dan Megido. Menurut catatan Alkitab, wilayah ini kemudian menjadi lokasi kerajaan Israel dan Yehuda pada 1000 tahun sebelum Masehi dengan raja yang terkenal adalah Daud dan Salomo untuk memerintah Yerusalem. Kemudian, wilayah ini juga menghadapi penaklukan oleh bangsa Asyur dan Babilonia. Di bawah pemerintahan Romawi, wilayah tersebut menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Yerusalem kemudian dihancurkan pada tahun 70 Masehi setelah pemberontakan Yahudi. Setelah pemberontakan Bar Kokhba, bangsa Romawi mengganti nama provinsi tersebut menjadi Syria Palestina pada tahun 135 Masehi untuk menghapus identitas Yahudi. Selama periode Bizantium, setelah Konstantinus Agung, wilayah tersebut menjadi mayoritas Kristen dan banyak gereja dibangun, termasuk gereja Makam Suci di Yerusalem. Pada abad ke-7, wilayah ini ditaklukkan oleh tentara Arab Muslim dan menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Kemudian Yerusalem menjadi kota suci ketiga dalam Islam dengan berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Pada abad ke-11, wilayah ini dikuasai oleh tentara Salib dan menjadi kerajaan Yerusalem selama hampir 2 abad. Dan pada akhir abad ke-12, Salahuddin Ayyubi mengalahkan tentara Salib dan mengembalikan wilayah ini ke dalam kekuasaan Muslim. Dari awal abad ke-16 hingga Perang Dunia Spiali, Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, dengan wilayah administrasi dan demografi yang terbagi dalam beberapa provinsi dan memiliki populasi yang beragam, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi.
Konflik antara Palestina dan Israel adalah konflik yang rumit dan bersejarah yang melibatkan pertempuran politik, agama, dan kebangsaan di wilayah yang sama. Latar belakang terjadi konflik di antaranya. Pertama, setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat Palestina kepada Inggris. Mandat ini mempersiapkan jalan bagi pembentukan negara Yahudi dan negara Arab yang terpisah. Kedua, pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara. Satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab Palestina. Meskipun diterima oleh para pemimpin Yahudi, rencana ini ditolak oleh masyarakat Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Ketiga, setelah pendirian negara Israel pada tahun 1948, negara-negara Arab menyerang Israel yang berujung pada pembentukan negara Israel dan pengusiran sejumlah besar penduduk Palestina. Setelah Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat Palestina, maka terjadi perang besar, yaitu Perang 6 Hari tahun 1967 yang mengakibatkan Israel berhasil merebut tepi barat, Yerusalem Timur, jalur Gaza, Semenanjung Sinai, yang kemudian dikembalikan kepada Mesir, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Proses perdamaian telah diupayakan dengan Kesepakatan Oslo. Pada tahun 1993, Kesepakatan Oslo ditandatangani antara Organisasi Pembebasan Palestina yang dikenal dengan PLO dengan Israel, yang menghasilkan pembentukan Otoritas Palestina dan memulai proses perdamaian yang bergejolak. Selanjutnya, negosiasi baru untuk upaya perdamaian yang berkelanjutan termasuk Camp David tahun 2000 dan Inisiatif Damai Arab tahun 2002 dengan kesepakatan akhir tidak pernah tercapai, meningkatkan ketegangan dan kekecewaan di kedua pihak. Situasi di Gaza telah menjadi fokus utama konflik, dengan Israel menerapkan blokade yang ketat sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007. Serangan udara dan konflik militer di Gaza terjadi secara teratur, meninggalkan dampak kemanusiaan yang serius. Pembangunan pemukiman Israel di tepi barat terus berlanjut meskipun dikecam secara luas oleh komunitas internasional. Status Yerusalem, terutama Yerusalem Timur yang diperebutkan, tetap menjadi sumber ketegangan. Upaya perdamaian terkini, meskipun seringkali gagal, upaya-upaya untuk memulai kembali negosiasi perdamaian terus dilakukan, baik melalui inisiatif internasional maupun melalui upaya rekonsiliasi Palestina internal. Beberapa negara dan lembaga internasional telah mengakui negara Palestina secara formal. Namun, ketegangan terus berlanjut karena pendudukan dan konflik yang tidak terselesaikan. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling rumit dan berkelanjutan dalam sejarah modern. Meskipun ada upaya-upaya perdamaian yang terus berlangsung, jalan menuju solusi yang adil dan berkelanjutan tetap sulit. Tantangan yang kompleks seperti status Yerusalem, pembangunan pemukiman, dan hak-hak pengungsi masih harus diatasi agar perdamaian yang berkelanjutan dapat dicapai. Palestina terletak di Timur Tengah, di pantai timur Laut Mediterania. Wilayah yang umumnya dianggap sebagai Palestina mencakup 2 area utama, yaitu tepi barat dan Gaza. Tepi barat berbatasan dengan Israel di sebelah barat dan utara, Yordania di timur, serta Laut Mati di tenggara. Sementara itu, Gaza adalah sebuah jalur sempit yang berbatasan dengan Israel di timur dan utara, Mesir di barat daya, dan Laut Mediterania di barat. Palestina punya beragam fitur geografis, mulai dari dataran pesisir hingga pegunungan dan gurun. Di wilayah Gaza, terletak dataran rendah pesisir yang relatif sempit dan subur di sepanjang Laut Mediterania. Tepi barat terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang membentang dari utara ke selatan, dengan kota-kota utama seperti Hebron, Bethlehem, dan Ramallah terletak di daerah perbukitan ini. Lembah Yordan terletak di bagian timur tepi barat, adalah daerah yang lebih rendah dan berbatasan dengan Sungai Yordan serta Laut Mati. Ini adalah salah satu titik terendah di bumi, terutama di sekitar Laut Mati yang merupakan titik terendah di permukaan bumi di daratan. Laut Mati sendiri adalah badan air hipersalin
yang terletak di perbatasan timur tepi barat dan Yordania. Air adalah sumber daya yang sangat berharga dan terbatas di Palestina. Sungai Yordan dan akuifer bawah tanah merupakan sumber utama mata air, tetapi distribusi dan akses terhadap sumber air menjadi pemicu utama konflik dengan Israel. Wilayah ini memiliki beberapa daerah pertanian subur, terutama di sekitar lembah Yordan dan dataran pesisir Gaza yang cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti zaitun, jeruk, dan sayuran. Di tepi barat, kota-kota utama termasuk Ramallah yang merupakan pusat administrasi, Nablus, Hebron, Jenin, Bethlehem, dan Yerusalem Timur yang dianggap sebagai ibu kota oleh Palestina. Di Gaza, kota Gaza adalah pusat administrasi dan ekonomi utama dengan Khan Yunis dan Rafah sebagai kota-kota penting lainnya. Pada tahun 1994, Otoritas Palestina atau PA dibentuk sebagai hasil dari kesepakatan Oslo antara Organisasi Pembebasan Palestina yang dikenal sebagai PLO dan Israel. PA memiliki wewenang terbatas atas sebagian tepi barat dan Gaza, terutama bertanggung jawab atas administrasi sipil dan keamanan di wilayah tertentu. PA terdiri dari cabang eksekutif, termasuk presiden dan kabinet, cabang legislatif yang dikenal sebagai Dewan Legislatif Palestina, dan sistem peradilan. Di sisi lain, PLO yang diakui secara internasional sebagai perwakilan sah rakyat Palestina, mengordinasikan kebijakan dan diplomasi Palestina di tingkat internasional. Saat ini, PLO dipimpin oleh Komite Eksekutif yang diketuai oleh Mahmud Abbas. Kemenangan Hamas dalam pemilihan umum tahun 2006 menyebabkan konflik dengan Fatah yang mengakibatkan perpecahan dalam pemerintahan Palestina. Hamas menguasai Gaza, sementara Fatah mempertahankan kendali atas tepi barat. Berbagai upaya rekonsiliasi telah dilakukan, namun persatuan politik antara Hamas dan Fatah belum tercapai secara efektif. Dalam hal konflik Palestina-Israel, tepi barat dan Yerusalem Timur telah berada di bawah pendudukan Israel sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967. Pembangunan permukiman Israel di wilayah ini tetap menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dan hambatan utama bagi perdamaian. Selain itu, Gaza telah berada di bawah blokade ketat oleh Israel dan Mesir sejak Hamas berkuasa, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di wilayah tersebut. Kesepakatan Oslo yang berlangsung dari tahun 1993 hingga 1995 bertujuan untuk membuka jalan bagi solusi dua negara yang membayangkan Israel dan negara Palestina hidup berdampingan dalam damai. Meskipun telah membentuk otoritas Palestina dan memulai beberapa langkah awal, banyak ketentuan kesepakatan Oslo tetap tidak sepenuhnya dilaksanakan. Upaya diplomatik lainnya, termasuk Konferensi Annapolis tahun 2007, serta upaya lain untuk mencapai kesepakatan damai yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Inisiatif Negara Arab tahun 2002 yang diusulkan oleh Liga Arab yang menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan penarikan penuh dari wilayah pendudukan dan penyelesaian untuk masalah pengungsi Palestina. Tantangan politik tetap ada, terutama status Yerusalem dengan Yerusalem Timur dipandang oleh Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Sementara Israel mengklaim seluruh kota sebagai ibu kota abadi yang tidak bisa dibagi. Sebagian besar negara tidak mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur dan menempatkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv. Hak untuk kembali bagi jutaan pengungsi Palestina yang terlantar pada tahun 1948 dan tahun 1967 tetap menjadi salah satu isu yang paling sensitif yang menimbulkan tantangan besar dalam negosiasi perdamaian. Selain itu, perluasan permukiman Israel yang sedang berlangsung di tepi barat mempersulit upaya menuju solusi dua negara dan melambungkan ketegangan yang sedang terjadi. Sektor ekonomi utama di Palestina meliputi pertanian dengan zaitun, jeruk, sayuran, dan gandum sebagai produk utama,
terutama zaitun dan minyak zaitun, yang memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Namun, pembatasan akses ke tanah, air, dan pasar karena kendala pergerakan dan konflik menimbulkan tantangan besar bagi sektor ini. Industri manufaktur ringan, termasuk tekstil, furnitur, dan produk makanan, bersama dengan produksi kerajinan tangan seperti keramik, sulaman, dan ukiran kayu, terutama di kota-kota seperti Hebron dan Bethlehem, membentuk sektor industri yang penting. Jasa seperti perdagangan dan pariwisata, khususnya ziarah ke tempat-tempat suci di Yerusalem, Bethlehem, dan Hebron merupakan sektor yang signifikan meskipun sangat terpengaruh oleh situasi keamanan dan pembatasan perjalanan. Sektor keuangan berkembang dengan bank lokal dan cabang bank asing. Tantangan ekonomi meliputi pembatasan pergerakan seperti pos pemeriksaan dan penghalang pemisah yang berdampak negatif pada kegiatan ekonomi dan kontrol Israel atas sebagian besar sumber daya air dan tanah subur yang membatasi pengembangan sektor pertanian dan industri. Ekonomi Palestina sangat bergantung pada bantuan internasional yang terdiri dari bantuan kemanusiaan, proyek pembangunan, dan dukungan anggaran dari negara-negara donor dan organisasi internasional, membuatnya rentan terhadap perubahan kebijakan donor dan fluktuasi bantuan yang diterima. Bahasa Arab adalah bahasa resmi dan dominan di Palestina dengan dialek Palestina yang menampilkan pengucapan dan kosakata yang khas. Sastra Palestina memiliki warisan yang kaya, termasuk puisi, cerita rakyat, dan karya sastra modern, dengan penyair terkenal seperti Mahmud Darwish dan Taufik Zayad yang secara signifikan berkontribusi pada sastra Arab modern dalam seni visual dan kerajinan tangan, lukisan dan kerajinan tangan seperti sulaman, ukiran kayu, dan keramik memainkan peran penting, seringkali mencerminkan identitas Palestina dan perjuangan politik melalui motif tradisional. Tarian rakyat seperti dabke yang diiringi musik tradisional merupakan bagian integral dari budaya Palestina dengan menggunakan alat musik tradisional seperti oud dan darbuka. Masakan Palestina yang kaya akan rempah-rempah, zaitun, dan sayuran menampilkan hidangan seperti musahan, falafel, hummus, dan tabbouleh yang merupakan bagian integral dari tradisi kuliner Arab Palestina. Perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, dan Paskah dirayakan secara meriah di seluruh komunitas Palestina bersama dengan festival budaya seperti Festival Teater Palestina dan Festival Musik Ramallah yang merayakan dan mempromosikan keragaman seni, musik, dan budaya Palestina. Identitas nasional Palestina sangat kuat dan melekat dengan warga Palestina baik di dalam maupun di luar negeri dengan mempertahankan warisan budaya dan perjuangan nasional mereka. Seni dan budaya seringkali menjadi media untuk mengekspresikan identitas nasional Palestina dan mengadvokasi hak-hak politik mereka, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Secara global, budaya Palestina memiliki pengaruh yang kuat, terutama di antara gerakan solidaritas internasional yang mendukung hak-hak Palestina. Pameran seni, konser musik, dan kegiatan budaya lainnya sering diadakan di seluruh dunia untuk mempromosikan budaya Palestina dan menyuarakan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina yang mencerminkan ketahanan dan kekayaan komunitas yang telah menghadapi banyak tantangan historis dan politik. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga dengan video yang singkat ini dapat menambah wawasan kita bersama tentang sejarah dunia. Salam sejarah kita.